Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Faekotul Hima dari D4 Kebidanan Kediri semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular yang berkaitan dengan ibu dan anak. Dan saya akan menjelaskan tentang penyakit tifus. Demam tifoid merupakan salah satu penyakit infeksi endemik di Asia, Afrika, Amerika, Latin Karibia, dan Oseania termasuk Indonesia. Penyakit ini tergolong penyakit menular yang dapat menyerang banyak orang melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Insiden demam tifoid di seluruh dunia menurut data pada tahun 2002 sekitar 16 juta per tahun. 600.000 diantaranya menyebabkan kematian. Menurut Bruce, tahun 2013 mengatakan bahwa di Indonesia prevalensi 91% kasus demam tifoid terjadi pada umur 3-19 tahun. Kejadian meningkat setelah umur 5 tahun. Ada 2 sumber penularan, Salmonella typhosa. Pasien yang menderita demam tifoid dan yang lebih sering dari karier, yaitu orang yang telah sembuh dari demam tifoid namun masih mengekskresikan Salmonella typhosa dalam tinja selama lebih dari 1 tahun. Demam tifoid disebabkan oleh jenis Salmonella tertentu, yaitu Salmonella typhosa, Salmonella paratype A, dan Salmonella paratype B, dan kadang-kadang jenis Salmonella yang lain. Menurut Ashkenazi dan kawan-kawan, tahun 2002 mengatakan bahwa demam yang disebabkan oleh Salmonella typhosa cenderung untuk menjadi lebih berat daripada bentuk infeksi Salmonella yang lain. Demam tifoid pada anak biasanya tidak seberat pada orang dewasa. Dimulai berangsur-angsur dengan naiknya suhu tubuh dari hari ke hari sampai mencapai 40 derajat Celcius. Sakit kepala, batuk, konstipasi, perdarahan hidung, dan meningismus seringkali muncul pada akhir minggu pertama. Pada minggu kedua, tinggi suhu menetap dan kulit menjadi panas dan kering. Anak tampak sakit, perut sering kali bengkak, diare dalam bentuk cair berwarna kehijauan dan berlendir. Limfa akan membesar walaupun barangkali sudah terjadi karena malaria. Bercak ros dapat tampak terutama di perut dan dada dan pada anak-anak dengan kulit yang kering. Pemeriksaan dada sering menunjukkan gejala bronkitis atau pneumonia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses demam tifoid. Bakteri Salmonella typhosa masuk ke tubuh manusia melalui mulut dengan makanan dan minuman yang tercemar. Sebagian kuman dimusnahkan oleh asam lambung, sebagian lagi masuk usus halus dan mencapai jaringan limfoid plaque Peyer di ileum terminalis yang mengalami hipertrofi. Di tempat ini, komplikasi perdarahan dan perforasi internal dapat terjadi. Bakteri Salmonella typhosa kemudian menembus ke lamina propria, masuk aliran limfe, dan mencapai kelenjar limfe mesenterial yang juga mengalami hipertrofi. Setelah mengalami kelenjar-kelenjar limfe ini, Salmonella typhosa masuk ke aliran darah melalui ductus thoracisus. Bakteri-bakteri Salmonella typhosa lainnya mencapai hati melalui sirkulasi portal dari usus. Salmonella typhosa bersarang di plaque Peyer, limfa hati, dan bagian-bagian lain sistem retikula endotelial. Semula disangka demam dan gejala tosekmia pada demam tifoid disebabkan oleh endotoksin, tapi kemudian berdasarkan penelitian eksperimental disimpulkan bahwa endotoksin bukan penyebab utama demam dan gejala-gejala tosekmia pada tifoid. Endotoksin Salmonella typhosa berperan pada patogenesis demam tifoid karena membantu terjadinya proses inflamasi lokal pada jaringan tempat Salmonella typhosa yang berkembang biak. Demam pada tifoid disebabkan karena Salmonella typhosa dan endotoksinnya merangsang sintesis
dan pelepasan zat pirogen oleh leukosit pada jaringan yang meradang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penyebaran bakteri. Demam tifoid ditularkan melalui fosal oral antara lain makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kuman Salmonella typhosa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan demam tifoid, diantaranya adalah pola makan, hygiene, sanitasi, dan tingkat pengetahuan kebersihan. Selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pola makan. Pola makan adalah kebiasaan makan yang dikonsumsi sehari-hari. Pola makan dan intensitas yang benar adalah kebiasaan makan 3 kali sehari dengan gizi seimbang, diterjemahkan sebagai upaya untuk mengatur tubuh kita agar terdiri dari sepertiga makanan, seperti cairan, sepertiga udara. Apabila pola makan dan intensitas tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan asam lambung meningkat dan dinding lambung mengalami iritasi. Dalam keadaan tersebut, kuman Salmonella typhosa dapat dengan mudah menginfeksi melalui dinding lambung. Yang kedua, hygiene sanitasi atau kebersihan diri. Kebersihan diri adalah sikap perilaku bersih pada seseorang agar badan terbebas dari kuman. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain pemeriksaan kesehatan, perilaku cuci tangan, kesehatan rambut, kebersihan hidung, mulut, gigi, telinga, dan kebersihan pakaian. Kebersihan diri terutama dalam hal perilaku mencuci tangan setiap makan merupakan sesuatu yang baik, di mana sebagian besar Salmonella typhosa ditularkan melalui jalur fesal oral. Teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan penularan infeksi adalah mencuci tangan. Mencuci tangan adalah menggosok dengan sabun secara bersama seluruh kulit permukaan tangan dengan kuat dan ringkas yang kemudian dibilas untuk membuang air. Tujuannya adalah untuk membuang kotoran dan organisme yang menempel di tangan untuk mengurangi jumlah mikroba total pada saat itu. Tangan yang terkontaminasi merupakan penyebab utama perpindahan infeksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengetahuan kebersihan. Pengetahuan tentang suatu hal akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Perilaku seseorang sangat berhubungan erat dengan pengetahuan tentang kesehatan serta tindakan yang berhubungan dengan kesehatan yang salah satunya adalah pengetahuan tentang demam tifoid. Determinan perilaku adalah faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus yang berbeda. Determinan perilaku dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama faktor internal. Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat bawaan, misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yakni lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang. Selanjutnya yaitu prinsip penatalaksanaan demam tifoid. Prinsip penatalaksanaan demam tifoid masih mengikuti trilogi penatalaksanaan yang meliputi istirahat dan perawatan, diet dan terapi penunjang, serta pemberian antimikroba. Selain itu, diperlukan pula tata laksana komplikasi demam tifoid yang meliputi komplikasi internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu istirahat dan perawatan bertujuan untuk mencegah komplikasi dan mempercepat penyembuhan. Bed rest atau disebut dengan perawatan dilakukan sepenuhnya di tempat seperti makan, minum, mandi, dan BAK atau BAB. Posisi pasien diawasi untuk mencegah dukubitus dan pneumonia ortostatik serta hygiene perorangan tetap perlu diperhatikan dan dijaga. Diet dan terapi penunjang untuk mempertahankan asupan kalori dan cairan yang adekuat.
Misalnya yang pertama dengan memberikan diet bebas yang rendah serat dan diet bubur saring pada penderita. Hal ini dilakukan untuk menghindari komplikasi perdarahan, saluran cerna, dan perforasi usus. Gizi penderita juga diperhatikan agar meningkatkan keadaan umum dan mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua, cairan yang adekuat untuk mencegah dehidrasi akibat muntah dan diare. Selanjutnya, dengan pemberian obat-obat antimikroba yang sering digunakan dalam melakukan tata laksana demam tifoid, yaitu yang pertama, obat korampenicol dapat diberikan secara oral maupun intravena. Korampenicol bekerja dengan mengikat unit ribosom dari bakteri Salmonella, menghambat pertumbuhannya, dan menghambat sintesis protein. Efek samping penggunaan korampenicol adalah terjadinya agunulositosis. Yang kedua, obat yang fenikol. Yang ketiga, obat ampicillin dan amoxicillin. Yang keempat, trimethoprim. Yang kelima, cefalosporin. Dan yang terakhir, obat fluoroquinolone. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencegah demam tifoid. Bakteri tifoid atau Salmonella typhi dikeluarkan melalui tinja dan urin penderita yang sakit dan dalam sedikit kasus melalui pembawa penyakit atau karier yang sehat. Penyebaran bakteri lewat air minum, susu, dan makanan yang terkontaminasi. Selain itu terjadi lewat tangan yang kotor, lalat, dan akibat pembuangan tinja dan urin pada penampungan air atau kolam di desa. Oleh karena itu, kita dapat mencegah terjadinya demam tifoid dengan memasak air minum dan susu, membangun dan menggunakan jamban dengan lubang yang dalam, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan mengusir lalat dari lingkungan rumah. Penderita yang tersangka atau sudah terbukti menderita demam tifoid jika mungkin harus diisolasi pada kamar yang terpisah. Mereka dapat dirawat pada bangsal yang terbuka bila dimaksudkan mencegah penyebaran penyakit. Jika lalat banyak dijumpai, kawat nyamuk harus digunakan. Keluarga, dokter, dan perawat harus selalu mencuci tangan setiap selesai mengunjungi penderita. Tinja dan urin penderita harus direndam selama 2-3 jam dalam larutan 1:20 asam karbonat pada penampungnya di tempat tidur sebelum dibuang ke saluran air, kloset atau jamban. Pakaian dan spray harus disterilkan dalam larutan asam karbonat 1:20 sebelum dicuci. Anak-anak yang kontak langsung dengan penderita tifoid harus diberitahu untuk dilaporkan ke rumah sakit bila mereka menunjukkan gejala-gejala demam atau gejala sakit lainnya. Setelah saya menjelaskan tentang prevalensi terjadinya demam tifoid, pengertian demam tifoid, penyebab demam tifoid, gejala, penata laksanaan demam tifoid, dan cara pencegahan demam tifoid. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan terkait dengan demam tifoid. Yang pertama, penyebab penyakit demam tifoid adalah karena adanya infeksi tubuh oleh bakteri Salmonella typhosa, Salmonella paratyphi A, dan Salmonella paratyphi B. Yang kedua, gejala penyakit demam tifoid adalah demam yang lebih dari 7 hari, gangguan pada saluran pencernaan dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Yang ketiga, penata laksanaan demam tifoid dapat dilakukan dengan istirahat dan perawatan, diet dan terapi penunjang, pemberian antimikroba. Dan yang terakhir, cara pencegahan demam tifoid dapat dilakukan dengan cara 4M, yaitu memasak air minum dan susu, membangun dan menggunakan jamban dengan lubang yang dalam, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Oke, baiklah, sekian penjelasan tentang demam tifoid. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.